Salah satu dari sifat pemaaf itu turun kepada salah satu dari pimpinan kita, yaitu Buya Hamka. Kisah ini kami nukil, kami cuplik dari film tentang Buya Hamka. Alah bapak-bapak, ibu-ibu nonton film Buya Hamka? Alah alun, ya rugi ke rasanya kalau alun menonton film Buya Hamka. Filmnya terdiri dari dua seri. Ya. Seri pertama itu 3 jam lebih. Seri kedua kami pun alun menonton lain. Yaitu ketika Buya Hamka kecil di Maninjau, kemudian beliau ditahan oleh rezim Orde Lama di Cipanas. Sampai bulan lebih Buya Hamka ditahan tanpa penyelesaian di pengadilan. Apa sebabnya beliau ditahan? Karena atas desakan dari pihak-pihak yang tidak senang dengan Masyumi. Masyumi tentu ibu-ibu tahu, bapak tahu, itu adalah partai yang penentang terhadap rezim Orde Lama. Buya Hamka ditahan di sebuah gudang, di sebuah penjara yang pengap. Pada keadaan beliau ditahan, beliau kita tahu sebelumnya adalah seorang ulama yang besar. Bung Karno juga mengakui pada saat Bung Karno ditahan di Bengkulu, Buya Hamka datang dari Padang. Itu tahun 30-an, 39 kalau nggak salah, atau 33. Itu mereka masih saling mengenal dan bersahabat erat dengan Bung Karno. Kemudian pesan Buya Hamka, Bung, bersabar ya. Dan dari Bung Karno juga berpesan, terima kasih, selamat berjuang sahabat. Kemudian Buya Hamka pulang ke Padang. Buya Hamka sebelumnya sudah banyak menulis tentang kitab-kitab sastra lama. Kalau kita ingat zaman SD, itu adalah Bung Hatta, Buya Hamka termasuk dalam kesusastraan pujangga lama. Banyak menciptakan karya-karya. Pada saat dia ditahan, berbagai godaan yang datang. Buya Hamka tertuduh menjual negara kepada asing. Setan datang menggodanya. Hai Buya, engkau seorang ulama, ndak malu engkau menjual negara awak? Itu ada silet. Kebetulan di dinding penjara itu ada silet. Habislah hidup muda sekarang, buat malu. Buya Rasul, apa kamu ndak malu punya bapak? Udahlah, habislah hidupmu. Lama Buya Hamka berjuang untuk melawan was-was yang datang dari setan. Habisin sekarang, habisin. Itu ada silet. Buya Hamka bertahan
berserah diri kepada Allah. Akhirnya Buya Hamka menang. Beliau dalam penjara, ya kita ketahui, bisa menamatkan atau membuat sebuah kitab tafsir yang terkenal, yaitu Al-Azhar. Sebelumnya, ibu-ibu, bapak-bapak baca kisah ini juga ada di buku Tasawuf Modern. Itulah bagaimana beliau ingin mengakhiri hidupnya di penjara. Alhamdulillah, beliau bisa membuat karya yang monumental, kitab Al-Azhar. Kemudian pemaaf beliau kenapa? Pada saat Bung Karno terbaring di rumah, melalui ajudan beliau ditulisnya secari kertas, kalau aku meninggal, tolong yang mensolatkan jenazahku Buya Hamka. Kabar duka datang dari istana bahwa Bung Karno telah tiada. Pemerintah melalui ajudan mengutus seseorang menyampaikan secari kertas kepada Buya Hamka, tolong Buya berkenan untuk mensolatkan jenazah Bung Karno. Buya Hamka datang dan mensolatkan Bung Karno. Apakah Buya Hamka dendam? Tidak. Beliau telah lama memaafkan Bung Karno. Itu contoh dari seseorang Buya Hamka yang memaafkan Bung Karno. Kemudian kita berlanjut ke kisah kedua. Ada yang kenal dengan Anantatur, kalau nggak salah, yaitu seorang budayawan lekra zaman Orde Lama, yang mana beliau selalu menyudutkan Buya Hamka. Dibilangnya Buya Hamka ini seseorang plagiator dari buku, dari sekian banyak karya-karya Buya Hamka, itu dibilangnya mencontek atau memplagiat karya dari seorang budayawan Perancis.